Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang paham merkantilisme praklasik yang beranggotakan saya sendiri bernama Dafar Rozaki Arofi, NIM C1A018165. Saya Braga Andika Pratama, NIM C1018058. Saya Ricky Basoni, NIM C1A018097. Saya Rafi Badri, NIM C1A0181210. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari merkantilisme praklasik. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset yang dimiliki oleh suatu negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Ajaran ini timbul pada abad ke-16 sampai dengan 18, di mana era ini kesadaran perekonomian di suatu negara telah timbul. Pada paham merkantilisme ini memicu perang perdagangan antar Eropa. Saya akan menjelaskan tentang pandangan aliran merkantilisme tentang perdagangan internasional. Merkantilisme pada prinsipnya merupakan suatu paham yang menganggap bahwa penimbunan uang atau logam mulia yang akan ditempa menjadi uang emas ataupun perak haruslah dijadikan tujuan utama kebijakan nasional. Pada saat merkantilisme lahir, sistem masyarakat pada saat itu berdasarkan feodalisme. Sistem feodal pada dasarnya menanggapi kebutuhan penduduk akan perlindungan terhadap gangguan perampok. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi merkantilisme. Faktor yang mempengaruhi kemakmuran suatu negara ialah peningkatan produsen dan luasan pasar. Selain itu, pasar merkantilisme memandang perdagangan internasional sebagai aspek yang sangat penting dengan cara penjelajahan samudera dan pembukaan wilayah-wilayah eksplorasi, serta raja atau pemimpin suatu negara mendukung ekspor dengan insentif dan menghadang impor dengan tarif. Saya akan menjelaskan dampak dari paham ini ialah 1. Ekonomi kerajaan Inggris meningkat pada zaman Raja Henry yang ke-7. 2. Melahirkan terbentuknya persekutuan dengan masyarakat Eropa seperti VEIC di India dan VOC di Indonesia. 3. Aktifnya perdagangan internasional. 4. Lahirnya kolonialisme dan imperialisme. 5. Berkembangnya teknologi baru. Dan yang terakhir, berkembangnya sistem ekonomi kapitalis. Baiklah, saya akan menjelaskan dari jenis-jenis merkantilisme. Pertama, dari kelompok Bullionis. Berkembang pada awal perkembangan merkantilisme murni. Dari kelompok ini, kebijakannya adalah mendorong ekspor sebesar-besarnya dan melarang impor seketat-ketatnya. Surplus ekspor harus dibayar dengan logam mulia. Kedua, dari merkantilisme murni. Kunci utama dari jenis ini ialah nilai suku bunga, di mana bila suku bunga rendah akan menguntungkan pencari kredit yang akan mendorong kegiatan perekonomian di suatu negara. Baiklah, saya akan menjelaskan kritik dari beberapa tokoh. Yang pertama, saya akan menjelaskan kritik dari David Hume. Hume menyatakan bahwa menambah logam mulia sama dengan menambah jumlah uang beredar, yang menyebabkan money supply naik, sedangkan tingkat produksi tetap. Maka akan terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga ini menyebabkan kenaikan harga ekspor, yang menyebabkan ekspor menurun dan malah meningkatkan impor. Baiklah, saya akan melanjutkan kritik yang kedua, yaitu kritik dari Adam Smith. Menurut Adam Smith, ukuran kekayaan suatu negara bukan berdasarkan logam mulia, tetapi kemakmuran suatu negara berdasarkan jumlah nilai tambah PDB dan ditambah dengan surplus perdagangan. Menurut Adam Smith, pemerintah perlu mengurangi campur tangannya dalam perdagangan sehingga mendukung terjadinya perdagangan bebas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan. Covid balik Covid. Kami hantu ya.
menjelaskan tentang paham. Halo, ulang.